Pertumbuhan organisasi koperasi perkebunan di Provinsi Jambi sangat mengembirakan, seiring dengan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hidup yang saling membutuhkan. Karena di dalamnya pastilah terdapat kegiatan yang bermanfaat antara sesama, maka koperasi adalah wadah atau tempat yang paling tepat untuk bersosialisasi. Salah satu contoh koperasi yang terbilang sukses di Provinsi Jambi adalah Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Koperasi itu dimotori oleh sosok anggota polisi bernama Bribka Ahmad Fahmi. Koperasi Perkasa Nalo Tantan beralamat di Jalan Kilometer 5, Desa Sungai Ula, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi. Koperasi ini berdiri sejak tanggal 16 Februari 2017 dengan berbadan hukum 003-425-BH-BH-2-2-2017. Jauh sebelum Koperasi Perkasa Nalo Tantan berdiri, koperasi ini sebelumnya merupakan perkumpulan petani sawit yang ada di Kabupaten Merangin. Perkumpulan itu dimulai pada tahun 2012. Berawal terbentuk perkumpulan petani sawit itu, petani yang tidak mampu menjual hasil tandan buah segar atau TBS secara langsung dikarenakan minimnya sarana transportasi dan infrastruktur jalan yang tidak mendukung. Sehingga mereka terpaksa menjual hasil panen ke tuke atau tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Berjalan waktu dengan penuh kegelisahan dan perjuangan, para petani akhirnya membentuk sebuah wadah koperasi perkebunan yang dipelopori Bribka Ahmad Fahmi di tahun 2017, beranggota 70 orang dengan mengolah lahan 376,44 hektar. Tujuan didirikan koperasi, petani sawit mencari mitra yang bersedia melakukan pembinaan terhadap petani swadaya agar meningkatnya kapasitas para petani, mendorong terbentuknya kelembagaan tani hingga terbukanya akses pasar yang lebih luas. Berkat usaha yang tanpa menyerah, Bribka Ahmad Fahmi bersama petani akhirnya bertemu perusahaan PT Agro Indah Persada Wilmar Group, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin. Pertemuan itulah terjalin kesepakatan. Perusahaan perkebunan Wilmar Group siap memberi pendampingan kepada petani swadaya di Koperasi Perkasa Nalo Tantan hingga mendapatkan sertifikat ISPO. ISPO adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Memiliki sertifikat ISPO dapat menunjukkan kepada dunia bahwa perkebunan kelapa sawit di petani swadaya ramah lingkungan dan mengikuti prinsip pertanian berkelanjutan. Dengan pendampingan Wilmar Group, Koperasi Perkasa Nalo Tantan mengetahui cara mengolah kebun secara profesional dan sesuai standar berkelanjutan, mulai dari pengolahan lingkungan, praktek ketenagakerjaan, aspek legalitas, hingga kesehatan dan keselamatan, serta praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan perkebunan. Dalam pendampingan itu, perusahaan juga mendatangkan stakeholder hingga mendatangkan tim audit kelembagaan ISPO dari MISB. Adanya audit dari MISB tersebut ternyata membuahkan hasil. Bertepatan momen Hari Perkebunan Nasional, pada 10 Desember 2019, Koperasi Perkasa Nalo Tantan mendapatkan sertifikat ISPO. Berkat ISPO, keinginan petani mulai terjawab. Pola kemitraan antara petani dengan pabrik kelapa sawit atau PKS atau perusahaan perkebunan yang diakomodir dalam Perpres nomor 44 tahun 2020 berjalan. Pada akhirnya pabrik kelapa sawit Wilmar Group disuplai dari petani Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Selain itu, pasca mendapatkan ISPO, Koperasi Perkasa Nalo Tantan mendapatkan atensi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi untuk mendapatkan berbagai program pemerintah pusat, salah satunya Sarpras. Pada tahun 2020, Koperasi Perkasa Nalo Tantan mengajukan program sarana dan prasarana ke Direktorat Jenderal Perkebunan untuk peningkatan badan jalan usaha tani, pembuatan bok, dan pemasangan gorong-gorong di lahan seluas 2.490 hektar yang kini dikelola oleh 532 petani swadaya.
usaha yang tanpa menyerah, akhirnya pada tahun 2021 program itu dikabulkan pemerintah. Pertama di Indonesia, dana sarana dan prasarana sebesar Rp3.377.000.000 dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS telah diserahkan ke Koperasi Perkasa Nalau Tantan dengan dibuktikan penandatanganan pada Kamis 9 September 2021 di Jakarta. Ya, pertama saya bangga sekali bahwa kita walaupun koperasi kita ini di pelosok kabupaten, tapi mampu bersaing di tingkat nasional. Bahwa koperasi kita dihargai di tingkat nasional, diberi kepercayaan untuk mengelola dana untuk bantuan jalan tadi. Nah, itu 3 miliar lebih ini untuk sapras di lokasi kebun-kebun rakyat itu. Nah, jadi tentu ini langkah maju kita, saya kira ini modal besar kita ke depan. Nah, yang penting adalah koperasi harus mampu tunjukkan dengan teman-teman BPDPKS Jakarta bahwa kita ini mampu, ya, hasilnya puas. Nah, nanti kita akan tentu akan ada bantuan lainnya kalau ini sudah berhasil di mata pusat, kan. Nah, tadi kita juga mendorong pihak koperasi Perkasa Nalau Tantan ini ke depan tidak hanya jalan, saya kira sarananya. Kita juga dukung nanti dia bikin pabrik kelapa sawit PKS di sini. Karena jumlah hektar yang ada sudah melebihi, sudah 4.500 kan. Nah, ideal pabrik itu sudah boleh 3.000 sudah boleh kalau itu di pabrik, bikin pabrik. Nah, saya dorong itu semua, saya akan dukung. Nah, mudah-mudahan ini bisa melayani masyarakat warga kita yang punya kebun di wilayah ini untuk dikelola di pabrik itu nantinya. Ya, itu saya kira terima kasih banyak, dan atas nama pemerintah pusat saya gubernur juga wakil pusat di daerah, saya berharap bahwa ini peluang bagi kita. Kalaulah koperasinya ini dikelola dengan baik, ya, maka pasti mereka juga akan diberi oleh pemerintah perhatian yang cukup. Gitu, ya. Oke, terima kasih.